Polimerisasi. Praktikum polimerisasi bertujuan untuk 1. Mempelajari salah satu teknik polimerisasi, yaitu polimerisasi kondensasi urea formaldehid. 2. Praktikan mempelajari pengaruh-pengaruh kondisi operasi terhadap hasil reaksi polimerisasi. Polimer merupakan suatu molekul besar yang berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan unit pembangun yang berulang. Contoh polimer yaitu selulosa yang berguna untuk hidrogel, polietilena untuk bungkus plastik, PVC untuk pipa paralon, tetrafluoretena untuk panci anti lengket dan gasket, serta polistirena untuk styrofoam. Polimerisasi merupakan reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Salah satu reaksi polimerisasi adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Contoh reaksi polimerisasi adisi yaitu pembentukan polietilena dari etena dan pembentukan polivinyl klorida dari vinyl chloride. Kedua adalah polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Dari hasil polimerisasi kondensasi dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Contoh polimerisasi kondensasi yaitu pembentukan poliester berupa polietilen tereftalat dari dimetil tereftalat dan etilen glikol. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam praktikum polimerisasi. Yang pertama, piknometer, bulb, pipet tetes, pipet ukur, viskometer Oswald, labu ukur, Erlenmeyer, corong, gelas ukur, dan spatula. Selanjutnya, rangkaian alat titrasi yang terdiri dari statif, buret. Berikut ini merupakan cara memasang buret pada statif. Selanjutnya, Erlenmeyer untuk tempat bereaksinya titran dan titrat. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Formalin 37%, urea padat, amonia 21%, natrium karbonat, natrium sulfit 2 normal, etanol, asam sulfat 0,25 normal, dan indikator fenolftalen. Variasi yang umum dilakukan pada praktikum polimerisasi antara lain rasio urea terhadap formalin, jenis katalis, waktu reaksi, serta temperatur reaksi. Berikut adalah cara merangkai reaktor polimerisasi. Pertama, memasangkan labu leher 3 kepada handle. Labu leher 3 di sini berperan sebagai tempat terjadinya reaksi. Pasangkan handle di bagian leher labu tengah dan kencangkan dengan memutar skrup. Pastikan terpasang dengan baik dan benar. Pasangkan penutup pada lubang labu dan batang pengaduk pada lubang tengah. Selanjutnya memasang mesin agitator. Pertama, masukkan batang pengaduk ke mesin agitator. Kemudian pastikan batang pengaduk dan mesin agitator telah terpasang dengan tegak lurus. Kemudian kencangkan. Putar sambungan agitator dan batang pengaduk hingga berbunyi klik. Reaktor untuk polimerisasi telah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya yaitu reaksi polimerisasi. Berikut ini tahapan-tahapan percobaannya. Langkah pertama yaitu perhitungan kebutuhan bahan. Perhitungan kebutuhan bahan terdiri dari 3 poin, yaitu penentuan jumlah formaldehid, penentuan jumlah urea, serta penentuan jumlah buffer dan katalis. Untuk contoh perhitungan ini dimisalkan rasio antara formaldehid dan urea adalah 1, serta volume formalin 37% yaitu 250 ml. Poin pertama yaitu penentuan jumlah formaldehid. Rumus untuk menentukan massa larutan formalin adalah Rho dikali V, di mana Rho larutan formalin adalah 1,079 gram per mili.
Jika dimisahkan volume formalin adalah 250 mili, maka didapatkan massa larutan formalin 269,75 gram. Jika larutan formalin mengandung 37% formaldehid, maka massa formaldehid adalah kadar formaldehid dikalikan dengan massa larutan formalin, sehingga didapatkan massa formaldehid adalah 99,8075 gram. Untuk mendapatkan mol formaldehid, yaitu massa formaldehid dibagi dengan berat molekulnya, sehingga didapatkan mol formaldehid sama dengan 3,326 mol. Poin selanjutnya yaitu penentuan jumlah urea. Misalkan untuk F per U sama dengan 1, maka mol urea sama dengan F dibagi 1, sama dengan 3,326 dibagi 1, sama dengan 3,326. Selanjutnya didapatkan massa urea dengan cara mengalikan mol urea dan berat molekul urea, sehingga didapatkan massa urea 219,516 gram. Dari perhitungan di atas dapat diketahui untuk melakukan variasi F per U sama dengan 1, dibutuhkan larutan formalin 37% sebanyak 250 mili dan massa urea sebanyak 219,516 gram. Poin selanjutnya yaitu penentuan jumlah katalis dan buffer. Dimisalkan massa total campuran adalah X gram. Massa katalis yang dibutuhkan adalah 5% dari massa total, sedangkan untuk massa buffer adalah 5% dari massa katalis. Sehingga massa katalis adalah 0,05x, sedangkan massa buffer adalah 0,05 dikali 0,05x. Persamaan diselesaikan secara aljabar sehingga didapatkan massa X adalah 337,0168 gram. Katalis yang digunakan mengandung senyawa NH4OH, sehingga massa NH4OH yang ditambahkan adalah 15,966 gram. Senyawa NH4OH yang terkandung di dalam katalis adalah 21%, sehingga massa katalis yang digunakan adalah 15,966 dibagi 0,21. Sehingga massa katalis yang digunakan adalah 76,0294 gram. Katalis yang digunakan merupakan cairan, sehingga perlu dikonversi menjadi satuan volume dengan cara massa katalis dibagi densitas, sehingga didapatkan volume katalis yang perlu digunakan adalah 81,4 mili. Selanjutnya mendapatkan massa buffer dengan cara mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan buffer di atas, sehingga didapatkan massa buffer yang perlu ditambahkan adalah 0,8 gram. Dari 3 poin perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan variasi F per U sama dengan 1, dibutuhkan volume formalin sebanyak 250 mili, jumlah urea 219,516 gram, katalis 81,4 mili, dan buffer 0,8 gram. Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri untuk melakukan semua percobaan. Pertama, menyiapkan larutan formalin sebanyak 250 mili menggunakan labu ukur. Pastikan larutan telah sesuai dengan garis meniskus. Selanjutnya, menuangkan formalin ke dalam reaktor dengan menggunakan bantuan corong. Selanjutnya menuangkan katalis dan juga padatan buffer. Campuran tersebut diaduk menggunakan agitator pada kecepatan 400 rpm selama kurang lebih 5 menit hingga homogen. Setelah campuran homogen, kemudian disampling menggunakan pipet ukur. Sampel ini disebut sampel 0. Selanjutnya menambahkan urea ke dalam campuran menggunakan bantuan corong. Selanjutnya aduk campuran selama kurang lebih 5 menit. Sambil menunggu pengadukan hingga homogen, sampel 0 yang telah didapatkan dilakukan beberapa uji. Salah satunya yaitu menentukan densitas. Langkah pertama yaitu menimbang piknometer kosong. Selanjutnya menuangkan sampel ke dalam piknometer menggunakan bantuan corong. Tuangkan sampel hingga mencapai leher piknometer. Kemudian tutup. Keringkan bagian luar piknometer untuk memastikan tidak ada massa berlebih. Terakhir yaitu menimbang piknometer yang telah terisi. Jangan lupa untuk mencatat data massa yang didapatkan. Uji yang kedua yaitu menentukan viskositas menggunakan viskometer Ostwald. Langkah pertama menuangkan sampel ke dalam viskometer.
Tuangkan hingga minimal bagian bulat terisi penuh. Kemudian menarik sampel menggunakan bulb hingga batas atas biru. Kemudian melepaskan bulb secara perlahan dan menutup lubang lainnya menggunakan ibu jari. Lalu melepas ibu jari dan hitung lamanya sampel melaju dari batas garis biru ke batas garis putih. Hitung menggunakan stopwatch, kemudian catat ke dalam belangko percobaan. Analisis selanjutnya yaitu untuk menentukan kadar formaldehid bebas. Kadar formaldehid bebas ditentukan dengan menggunakan metode titrasi. Langkah pertama yaitu menuangkan titran ke dalam buret. Titran yang digunakan adalah asam sulfat 0,25 normal. Pastikan titran telah mencapai garis meniskus. Selanjutnya mengukur sampel sebanyak 1 ml, pelarut etanol 5 ml, kemudian menyiapkan natrium sulfit 2 normal sebanyak 25 ml. Selanjutnya memulai metode titrasi. Langkah pertama menuangkan sampel sebanyak 1 ml, kemudian pelarut etanol 5 ml, dan juga indikator phenolphthalein sebanyak 3-5 tetes. Homogenkan campuran dan amati perubahan warna. Kemudian memulai titrasi hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi bening. Kemudian melihat volume titran yang digunakan. Volume ini dicatat sebagai volume belangko. Langkah selanjutnya menuangkan natrium sulfit ke dalam campuran. Homogenkan campuran sebelum melakukan titrasi kembali. Kemudian lakukan lagi titrasi hingga terjadi perubahan warna. Tahapan selanjutnya adalah pengkondisian akhir. Untuk mengakhiri percobaan, matikan agitator terlebih dahulu, kemudian water bath, dan jangan lupa untuk mencabut kabel yang sudah tidak digunakan. Putar bagian penghubung antara mesin agitator dan juga batang pengaduk untuk mencabut batang pengaduk. Setelah itu melepaskan mesin agitator. Kemudian keluarkan batang pengaduk dari labu leher 3. Setelah itu melepaskan labu leher 3 dari handle. Pastikan untuk menanganinya dengan hati-hati karena labu leher 3 masih sangat panas. Terakhir menuangkan sampel ke dalam wadah kosong yang bersih. Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk modul polimerisasi. Poin 1 telah dibahas sebelum melakukan percobaan, sehingga yang akan dibahas adalah poin 2 hingga 5. Pada poin 2 akan dibahas data yang didapatkan dari percobaan, pada poin 3 untuk perhitungan densitas, viskositas, dan kadar formaldehid bebas, keempat untuk menentukan model kinetika, dan yang terakhir untuk mendapatkan grafik percobaan. Berikut ini data yang didapatkan dari percobaan untuk variasi F per U sama dengan 1 pada suhu 75 derajat Celcius dengan volume formalin 250 ml, massa urea 219,516 gram, volume katalis 81,4 ml, dan massa buffer 0,8 gram. Data yang didapatkan antara lain volume belangko dan volume titran untuk sampel 0 hingga sampel 6. Berikut ini adalah perhitungan densitas. Diketahui volume piknometer adalah 25 ml. Massa sampel adalah massa sampel plus pikno dikurangi massa pikno, sehingga densitas sama dengan massa sampel dibagi volume piknometer dikali 1000. Ini akan menghasilkan densitas dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya perhitungan viskositas. Diketahui T rata-rata sama dengan 0,6 second dan konstanta viskometer adalah 7,55 kali 10⁻⁻5 meter kuadrat per second kuadrat. Untuk mendapatkan viskositas absolut, perlu menghitung viskositas kinematik terlebih dahulu dengan rumus mu K sama dengan T dikali K. Sedangkan untuk viskositas absolut adalah mu sama dengan densitas dikali mu K. Selanjutnya perhitungan kadar urea formaldehid bebas. Diketahui V rata-rata belangko adalah 1,1 ml dan volume rata-rata titran adalah 27,3 ml. Rumus untuk mendapatkan kadar formaldehid bebas adalah 3 dikali V titran dikurangi V belangko dibagi V sampel dikali 1 gram per mili.
Terakhir, menentukan model kinetika menggunakan Microsoft Excel. Persamaan umum untuk laju reaksi adalah minus dCf per dt sama dengan K dikali Cf pangkat N, dengan N adalah orde. Untuk menentukan orde dan konstanta laju reaksi secara sederhana menggunakan metode integral. Berikut ini adalah persamaan laju reaksi untuk orde 0. Minus dCf per dt sama dengan K dikali Cf pangkat N, dengan N sama dengan 0. Diselesaikan secara integrasi, kemudian didapatkan CFT sama dengan CF0 dikurangi K dikali T. Selanjutnya persamaan laju reaksi untuk orde 1, di mana N sama dengan 1. dCf per dt sama dengan K Cf pangkat 1. Dan didapatkan persamaan akhir ln CFT sama dengan ln CF0 dikurangi K dikali T. Selanjutnya untuk orde 2, di mana N sama dengan 2. Didapatkan persamaan akhir 1 per CFT sama dengan 1 per CF0 ditambah K dikali T.